করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর ও নদী। Beten to Allah te aduroim, beten prete yedim kërkojm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana iftah alaina la futuhal arifin wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih lagi diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan. Maka kesehatan dan kekuatan yang Allah beri ini, mari kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian-pengajian atau majelis-majelis ilmu. Yang mana kita memang di Masjid Al-Istiqamah ini, setiap malam Rabu seperti ini, kita memang ada pengajian. Tetapi kali ini pengajian kita tidak boleh menghadirkan diri kita di masjid, namun hal yang demikian tidak menjadi satu halangan bagi kita untuk mengaji atau memulakan pengajian kita setelah Ramadan ini melalui rekod-rekod atau melalui media elektronik yang kita buat ini. Mudah-mudahan ini juga tidak kurang manfaatnya kepada kita bersama. Justru itu para jemaah sekalian, bersempanaan kita masih lagi berada pada bulan Syawal ini, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada para jemaah sekalian, minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa nahnu bi khair insyaallah. Dan pengajian kita malam ini adalah mengenai kitab yang kita pakai memang, yang belum lagi selesai atau belum lagi tamat, yakni kitab yang kita pakai ialah kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, di dalam kitab tersebut Imam Nawawi telah membahagikan bentuk-bentuk zikir itu sendiri. Ya, Al-Adhkar itu arti jamak daripada zikir. Nah, jadi Imam Nawawi telah membahagi-bahagikan zikir-zikir itu, ada zikir waktu pagi, ada zikir di waktu petang, di waktu malam, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya sebagainya. Seperti yang disebutkan juga oleh Imam Nawawi, bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri pun ada menunjukkan tentang zikir-zikir seperti zikir pagi dan petang itu sendiri. Dan juga Imam Nawawi telah menyebutkan dalam kitab Azkar tentang kelebihan-kelebihan atau pelajaran dari orang-orang yang berzikir tersebut. Seperti yang disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab umpamanya, ayat yang ke-35. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ya, ini arti ayat ini apa? Lelaki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yakni berzikir. Ini menyebut nama Allah ini sebut dengan zikir, ya. Dengan demikian Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jelas di sini bahwa faedah atau kelebihan berzikir itu sendiri telah disebutkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk mereka ini ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga, seperti dalam Al-Quran itu sendiri surah Taha, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wasabbih bihamdi rabbika
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha al-ayah. yakni surah yang ke ayat yang ke-30 ayat yang ke-130 maaf. Ayat yang ke-130 surah Taha. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bertasbihlah. Dengan apa? Dengan memuji Allah Tuhanmu. Wasabbih. Memuji Allah ya. Disebut dengan istilah tasbih. Sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi di sini Imam Nawawi menyebutkan bahwa ada zikir itu yang disebut dengan zikir pagi dan petang atau sore istilah kitanya. Nah, oleh karena itu perhatikan Imam Nawawi sekali lagi menyebutkan tentang zikir umum ya. Ada zikir yang khusus, ada sebutan-sebutan ayat-ayat kalimat-kalimat yang khusus, tapi ada juga yang disebut dengan zikir dalam bentuk kalimat yang umum ya. Nah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, khususnya saya nak mengambil satu tajuk ya, tentang Sayyidul Istighfar. Kita pernah mendengar Sayyidul Istighfar. Atau kita dengar selama hari ini barangkali mungkin istighfar, tapi ada namanya Sayyidul Istighfar. Yakni penghulu sekalian istighfar. Maknanya istighfar yang paling terbaik. Nah, ini disebut oleh Imam Nawawi sebagai apa katanya lafaz yang baik dan utama. Dibaca kapan ini? Subuh qabla tulu'i syamsi. Disebut dengan subuh atau sebab dengan pagi. Ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yakni pagi dan petang. Sebagaimana kata dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi membaca Sayyidul Istighfar ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca Sayyidul Istighfar, di mana ini barangkali semua kita hafal ya. Cuma barangkali tidak semua kita memahami maksud daripada Sayyidul Istighfar itu. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita ambil untuk kita memahami dan mendalami lagi makna atau hakikat daripada Sayyidul Istighfar itu sendiri. Sayyidul Istighfar ini berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pendengar, para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah satu istighfar yang sangat baik sekali kita baca kalau kita berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di tanah suci Mekah. Yakni manakala kita dapat masuk ke dalam kawasan Hajar Ismail. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita jangan tinggal membaca Sayyidul Istighfar tersebut. Nah, arti daripada kalimat Sayyidul Istighfar yang kita bacakan tadi bermakna ya Allah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku perbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosa-dosaku, maka itu ampunilah dosa-dosaku itu. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa itu melainkan Engkau saja ya Allah. Betapa indahnya makna atau arti Sayyidul Istighfar itu sendiri. Nah, maka di sini Imam An-Nawawi menyebutkan tentang perihal keutamaan Sayyidul Istighfar yang dibaca tadi di waktu pagi dan sore ini. Disebutkan juga hadis riwayat Imam Bukhari
yakni mereka yang mengamalkan sayyidul istighfar. Saya ulangi, Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam satu hadisnya yang bermaksud mereka yang mengamalkan sayyidul istighfar kemudian wafat atau meninggal beberapa jam lalu, maka orang ini mendapat garansi, maknanya mendapat jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin sekalian, peluang jangan sampai ya kita mengabaikan waktu di pagi hari itu membaca sayyidul istighfar ini. Kalau tadi ternyata kita meninggal sesudah itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi atau jaminan surga. Dan kita para hadirin tidak tentu, tidak pasti waktu kematian kita. Ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain juga Imam Bukhari meriwayatkan, yakni terdapat katanya riwayat daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pula ketika di petang atau di sore hari, lalu dia meninggal pada malamnya, maka ia masuk surga atau dia tergolong penghuni surga. Sesiapa yang membaca ketika pagi hari, lalu dia meninggal pada siangnya, maka nasibnya sama seperti orang yang mengamalkannya pada petang hari, yakni Allah memberi jaminan surga kepada mereka. Para jemaah sekalian, para hadirin sekalian, para pendengar sekalian, rebutlah peluang ini. Walaupun kita rasa benda ini, bacaan ini tidak begitu berat, mudah dibaca, malah mudah dihafal. Cuman barang saya katakan tadi, mungkin di antara kita hanya bisa membaca, bisa menghafal, tapi kurang memahami faedah-faedahnya. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar melalui hadis-hadis yang sahih daripada Imam Bukhari rahimahullah, kelebihan-kelebihan orang-orang yang berzikir melalui kalimat sayyidul istighfar itu khususnya. Kemudian adapun zikir lainnya adalah lafaz tasbih. Sebagaimana dipahami secara harfiah ya, secara huruf harfiah dari ayat-ayat tersebut, maknanya ada zikir yang disebut dengan subhanallah wa bihamdih. Ini zikir yang juga besar pahalanya, besar ganjarannya, yakni mudah sebut subhanallah wa bihamdih. Maknanya apa? Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Apa faedah? Apa kelebihan ini? Zikir ini. Adapun riwayat hadis daripada Sunan Abu Daud menyebutkan lafaz tasbih subhanallah wa bihamdihi, yani artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya, yang katanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca mungkin sebanyak 100, sekurang-kurangnya lah 100 kali. Nah, kita kadang-kadang sebut 100 kali, oh banyak kali. Nah, padahal kadang-kadang waktu-waktu yang kita gunakan kepada yang tidak berfaedah, berjam-jam itu tak ada terasa. Tapi manakala berzikir kepada Allah seperti itu, kita terasa. Kalau tadi tak lapar, terasa lapar. Kalau tadi tak mengantuk, saya mengantuk. Ini syaitan. Ya, sebab syaitan pun tahu tentang ganjaran-ganjaran zikir-zikir seperti ini. Jadi syaitan ini tidak mau kita mendapat kesempatan yang seperti ini. Ganjaran pahala yang besar seperti ini ya. Kemudian katanya kalau sekurang-kurangnya lah dibaca sebanyak 100 kali tadinya, memiliki utamaan luar biasa. Yakni siapa saja yang mengamalkannya akan membawa amal terbaik pada hari kiamat kelak. Ya, jadi amal yang paling terbaik yang kita bawa pada hari kiamat itu termasuk amalan berzikir dengan ucapan subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdih, yakni 100 kali tadi, yakni niscaya nanti pada hari kiamat tidak ada, kata Nabi, orang yang lebih baik membawa amal daripadanya selain orang yang mengamalkan seperti apa yang diamalkan olehnya atau bahkan melebihi amal itu. Maknanya kalau tadi dianjurkan 100 kali, dia bikin bukan 100 kali, beratus-ratus kali. Jadi lagi banyak dia buat
tentu sekali lebih banyak dia mendapat ganjaran pahala. Maka aksaru fi'lan aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat kebajikan, tentu dia akan lebih banyak mendapat kelebihan. Jadi di sini kita perlu pula lagi namanya berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam rangka mencari mendapat kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, di mana kita masih lagi berkesempatan untuk melaksanakan ini. Kita masih diberi Allah Ta'ala kesehatan, kita diberi Allah Ta'ala kesempatan, lebih-lebih lagi para hadirin sekalian ya, dengan adanya COVID-19 ini, kita banyak, bukan banyak ya, banyak gitu, waktu-waktu yang boleh kita pakai, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama hari ini barangkali kita merintih, tidak ada waktu, tak ada time, sibuk, dan sebagainya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini menolong kita ya, menolong kita untuk apa? Memperbanyakkan waktu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita. Maka sering saya berkata, di balik ujian Allah Subhanahu wa taala itu, satu ujian Allah taala ada beribu kebaikan di dalamnya. Hanya kita perlu menanggapinya dengan tanggapan yang positif, jangan negatif, ya. Walaupun kita rasa kita menghadapi ujian COVID-19 ini berbagai-bagai keluhan, tapi jangan kita ingat yang negatifnya, ingat positifnya. Mungkin saya katakan tadi kita bisa membaca tasbih subhanallah wa bihamdih beratus kali. Dan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka yang lagi banyak membaca itu, lagi banyak pahala didapatinya, tapi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zikir tadi ingat ya, waktu subuh, wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Hendaklah kamu berzikir, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Saudara-saudara sekalian, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, amalan zikir ini tentu adalah satu amalan yang tidak terikat dengan tempat dan juga tidak terikat dengan dengan tenaga, tidak perlu tenaga. Kalau kita puasa, itu memerlukan kekuatan. Kalau kita bersalat umpamanya, itu pula perlukan kepada kekuatan juga. Jadi ada namanya ibadah ini, ibadah badaniyah. Memerlukan kekuatan badan. Ini salat, puasa, ini ibadah badaniyah. Kemudian ada pula ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah melalui harta. Termasuklah zakat, infak, dan sedekah. Tapi ada ibadah yang tidak memerlukan kekuatan tenaga. Tidak perlu memerlukan tempat. Ada ibadah lagi, ibadah haliyah namanya, memerlukan tempat. Apa dia? Kalau kita nak pergi haji, nak pergi umrah, mesti ke Mekah. Dan mesti menggunakan keuangan, menggunakan kekuatan. Ini lagi ibadah haji ini lagi hebat. Menggunakan kekuatan, menggunakan kesempatan, dan menggunakan tempat. Tempat yang tertentu, waktu yang tertentu. Nah, ini ibadah yang mudah. Para hadirin sekalian, kalau yang mudah seperti ini kita tidak bisa melakukannya, apakah mungkin yang berat-berat dapat kita lakukan? Ini harus kita tanya diri kita. Ini yang tidak mempunyai modal apa-apa, hanya mempunyai modal kemauan, semangat, dan keikhlasan. Inilah dia disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah dalam hati sambil duduk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maknanya ibadah ini boleh kita buat masa kita berdiri, masa kita duduk, masa kita berbaring. Ya. Laksanakan ini. Mumpung saya katakan tadi, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian sekalian, kita bayangkan ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, apa kata Imam Al-Ghazali? Gersangnya bumi tanpa hujan. Gersangnya minda tanpa ilmu. Gersangnya hati tanpa iman. Tanpa zikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah sebut dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Para sekalian, kita di Singapura ini hidup cukup mewah,
punya rumah, punya simpanan, punya pekerjaan. Semua kita punya. Tapi yang jarang kita tak punya, yang kita tak punya hari ini bukan masalah nggak ada keuangan, ada. Walaupun tak bekerja, dalam berapa bulan insya Allah uang ada. Nggak kasih pun. Ya. Rumah ada. Tapi yang tidak ada apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan tidak ada dalam hidup kita apa? Ketenangan, kenyamanan. Yang kalau saya katakan tadi, hidup ada rumah, tapi rasa menumpang. Hidup ada uang, tapi rasa miskin. Kenapa ini semua berlaku? Itu tadi, kegersangan jiwa, karena tidak ada iman kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jiwa kita tenang, perasaan kita aman, walaupun kita tidak punya uang sekalipun, ya, tapi jiwa kita tenang. Itulah harta yang sebenarnya. Oleh karena itu tuan-tuan, mari kita rebut peluang ini untuk kita mententeramkan jiwa kita, perasaan kita, dengan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, kata Allah, hanya kamu dapat ketenangan manakala kamu mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir melalui ibadah, bacaan Quran. Baca Quran itu zikir. Zikir yang paling baik baca Quran. Cuman baca Quran tadi saya katakan mungkin ada waktu tertentu, khususnya bagi kaum ibu, umpamanya kalau datang halangan, tidak baca Quran. Tapi dengan demikian tidak tersekat. Untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian lagi zikir yang paling khafifatani indal lisan wa saqilatani indar rahman. Yakni ada kalimat yang ringan disebut, mudah disebut, ringan. Wa saqilatani indal mizan, tetapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu di antaranya lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para hadirin sekalian, coba kita lihat kalimat la ilaha illallah. Kata ulama tasawuf, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada huruf-huruf yang mempunyai titik. Tidak ada ba, tidak ada ta, tidak ada sa, tidak ada jim di sana. Coba hayati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas di sana itu tidak ada huruf-huruf yang bertitik. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ialah untuk membersihkan nuqtatus sauda, yakni titik-titik hitam yang ada pada hati kita itu. Apa itu titik hitam itu? Itulah dia penyakit. Penyakit apa? Penyakit hasad, dengki, khianat, sombong, angkuh, riya. Itulah penyakit-penyakit disebut dengan nuqtatus sauda. Dan itu boleh dibersihkan. Dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah alat pembersih titik-titik hitam, dosa-dosa yang melekat di hati kita itu. Maka ini tuan-tuan, hendaklah kita perbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang punya diri itu tidak pernah bersalat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berpuasa? Tahu-taunya waktu nak mati dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Apakah masuk surga ya Rasulullah?" Nabi kata, "Na'am, ya." Tapi para hadirin, para jemaah sekalian, jangan kita rasakan mudah.
Sebenarnya itu menunjukkan apa? Bukan menunjukkan mudahnya, melainkan membuktikan susahnya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah itu di akhir hayat kita. Maka kata Nabi, barang siapa yang dapat mengucapkan itu, dakhala jannah, masuk surga. Tapi ini saya katakan sekali lagi, bukan membuktikan mudahnya, membuktikan susahnya. Artinya apa? Sedang mereka yang sering, yang tidak pernah kering bibirnya, tidak pernah berhenti lidahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu, dikala nak mati malah ditalkinkan, diajarkan kepadanya pun masih tidak bisa lagi mengucapkan kalimah tersebut, para hadirin sekalian. Justru itulah kita nanti dalam masa kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ja'al akhira kalami inda intihai ajali qawlan la ilaha illallah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, di akhir-akhir, di saat-saat aku hendak mengakhiri hidupku di muka bumimu ini, hendaklah di akhir ucapanku, di saat aku berpisah dengan dunia ini, dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh karena itu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apa kata Nabi? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan saudara-saudaramu yang mau meninggal itu dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Moga-moga di akhir hayatnya diakhiri dengan kalimah tayyibah dan dia akan ditempatkan di tempat yang tayyibat insyaallah. Inilah dia kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan waktu singkat ini ada manfaatnya kepada kita, dan pengajian ini akan kita teruskan wa ima nantinya kalau sudah selesai atau sudah terangkatnya COVID-19 ini, tentu kelas-kelas pengajian kita buka di masjid seperti biasa, tetapi buat sementara waktu sebelum boleh lagi kita menghadirkan diri ke masjid, kita gunakan peluang-peluang elektronik ini ya, melalui alam maya ini. Ini satu kemudahan, satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, saya teringat tentang dakwah ini. Kalau kita baca bagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang tidak mempunyai apa-apa kemudahan. Transportasi susah, alat komunikasi susah. Yang kita semua hari ini terlalu mudah. Terlalu mudah. Rupanya kalau sudah terlalu ini kadang-kadang juga ada yang tidak baiknya. Kaya bagus, terlalu kaya pun tak bagus juga. Pandai bagus, terlalu pandai pun tak bagus juga. Jadi kita kadang-kadang sudah termasuk kepada alam terlalu mudah, akhirnya anggap mudah, anggap ringan. Padahal tidak bisa kita datang ke masjid. Kata istilah sekarang, dekat di mata, jauh di kaki. Ya. Kalau dulu dekat di mata, jauh di hati. Dekat di hati, jauh di mata. Sekarang enggak. Jauh di mata, dekat di mata, jauh di kaki. Untuk kita susah datang ke masjid. Tapi ini semua sekali lagi bukan jadi satu alasan. Manakala kita boleh nanti ke masjid, kita datang beramai-ramai ke masjid, memenuhi jemaah masjid, dan mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini memberikan kesadaran, memberikan keinsafan kepada kita umat Islam, bagaimana rindunya kita dengan masjid rumah Allah. Ya, dan ini juga termasuk salah satu di antara ciri-ciri hamba Allah yang mendapat perlindungan pada hari kiamat nanti, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun mu'allaqatun qalbuhu fil masajid, seseorang itu yang hatinya senantiasa rindu, terikat cinta dengan masjid. Jadi mudah-mudahan kerinduan kita di hati ini akan terobat nantinya insyaallah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga problem-problem yang kita hadapi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sekali lagi pada akhir ini saya ingatkan kepada kita, jangan lupa banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Banyakkan berdoa, dengan demikian Allah akan mengabulkan permohonan kita dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui dan meridai kita semua. Dan pada kesempatan ini juga sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf jika ada terlanjur kata, terkasar bahasa. Semoga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pertemuan kita ini insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Moga-moga ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islamal muslimin wa imanana ya Allah imanal mu'minin wa salatana ya Allah salatal khashi'in wa qiyamana ya Allah qiyamal khaifin wa ruku'ana ya Allah ruku'al mutawarri'in wa sujudana ya Allah sujudal mutadarri'in wa a'malana ya Allah a'malas salihin wa a'malana ya Allah a'malas salihin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana ya Allah niyatal mukhlasin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana ya Allah hayatal ulama'il amilin wa bimautina ya Allah bimautis syuhada'i was salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Allah al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allah